Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada tema 4, berbagai pekerjaan, dengan subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran ketiga ya nak, dan muatan untuk hari ini adalah muatan IPA. Selamat menyaksikan. Nah, muatan IPA untuk hari ini materinya adalah dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan seperti membuka lahan untuk pertanian ataupun pertambangan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Nah, perhatikan gambar berikut ya nak. Ini merupakan salah satu dampak dari eksploitasi hutan yang berlebihan. Nah, berikut beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi. Yang kedua, meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi lebih panas atau dikenal dengan istilah global warming. Yang ketiga, rawan terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Dan yang keempat, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Nah, itu merupakan beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Hutan juga memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kelestarian hutan antara lain dengan melakukan reboisasi atau menanam kembali hutan yang gundul dan menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Pengelolaan sampah dan barang-barang bekas. Benda-benda di sekitar kita yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai tentu akan menjadi barang bekas. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat diolah dengan cara 4R. Perhatikan gambar berikut ya nak. Apa saja itu 4R? Yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Saya ulang ya nak, terdiri dari reuse, reduce, recycle, dan replace. Peran 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Perhatikan arti dan contoh pengelolaan 4R barang-barang bekas dan sampah. Kita bahas satu-satu ya nak. Dimulai dari reuse. Nah, yang pertama reuse atau penggunaan ulang. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Misalnya menggunakan kembali kemasan atau produk. Nah, sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali.
Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai ya nak. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Salah satu contoh dari reuse yaitu menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. Contoh yang lain, menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Perhatikan gambarnya ya nak. Ini adalah contoh dari cara reuse. Cara yang berikutnya ada reduce atau mengurangi penggunaan. Reduce artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Nah, sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang ya nak. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Dengan mengurangi produk yang sampahnya tidak dapat didaur ulang atau digunakan lagi. Contoh dari cara reduce yaitu membawa air minum dalam botol minuman sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Perhatikan gambar berikut ya nak. Ini merupakan salah satu contoh dari cara reduce. Dengan membawa botol minum sendiri, kita sudah mengurangi penggunaan sampah plastik, yaitu sampah dari air minum kemasan ya nak. Nah, cara yang berikutnya yaitu recycle atau daur ulang. Recycle artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contoh dari cara recycle yaitu mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Contoh yang lain, membuat prakarya dari koran bekas. Nah, perhatikan gambar berikut nak. Ini merupakan contoh dari recycle. Perhatikan gambar yang di atas. Nah, itu adalah mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, gambar satunya lagi nak, dari koran bekas bisa diolah menjadi barang baru seperti tas, dompet, dan lain-lain, menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menarik pastinya. Yang terakhir ada replace. Replace artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja. Contoh dari replace yaitu menggunakan sapu tangan daripada tisu. Hal ini dikarenakan sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali. Nah, dengan penggunaan sapu tangan lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan tisu karena dapat digunakan kembali. Nah, itulah dia nak, mengelola barang-barang bekas dan sampah dengan cara 4R. Nah, untuk hari ini Mim tidak akan memberikan tugas ya nak, melainkan berupa kuis. Tadi kita sudah mengetahui cara mengelola sampah dengan cara 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Nah, dari keempat cara tersebut, cara mana yang pernah kamu lakukan dalam mengolah barang-barang bekas dan sampah? Lalu, apa contohnya? Nah, jadi ini cukup kamu komen ya nak di bawah YouTube ini. Contohnya seperti di bawah ini ya nak.
buatkan nama kamu, lalu di bawahnya adalah jawabannya. Entahkah itu reuse, reduce, recycle, atau replace. Ya nak, lalu contohnya seperti apa? Oke nak, ingat cukup kamu komen, tidak perlu tulis di buku tugas ya nak. Cukup komen di bawah YouTube ini. Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar. Salam dari Mem.